Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Ariflina, NIM 18230047, tugas seminar akuntansi, tema suku. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan pasar suku dan bank syariah atau host scam modal rasio. Untuk dipertimbangkan Islam, keuangan transaksi harus mematuhi syariah, yang merupakan satu set hukum agama dan moral atau hukum Islam. Syariah melarang bunga menghasilkan uang dari uang riba, transaksi berbasis ketidakpastian atau ghirar, perjudian dan spekulasi atau maisir, dan industri terlarang seperti tembakau, alkohol, hiburan dewasa, dan lain-lain. Islam, keuangan sistem seperti yang konvensional, fitur bank atau disebut bank Islam. Lainnya, keuangan lembaga seperti perusahaan asuransi, disebut takaful perusahaan, pasar modal, dan keuangan. Instrumen semua ini harus beroperasi dalam hukum syariah. Sebelum studi pada Islam finansi, terutama diselidiki tempat dua penelitian. Yang pertama, pasar suku atau pasar utang Islam, dan bank syariah. Suku umumnya disebut sebagai obligasi syariah yang sertifikasi, sates sebesar nilai yang mewakili terbagi saham dalam kepemilikan nyata aset, hak pakai hasil dan jasa atau dalam kepemilikan. Aset tertentu, proyek atau investasi aktivitas khusus, mereka harus disusun sedemikian rupa untuk menghasilkan pengembangan bagi investor, atau mirip dengan yang diterima oleh pemegang obligasi konvensional tanpa melanggar ajaran hukum Islam. Menganalisis kekhususan dari sistem perbankan Islam mungkin topik lainnya dalam Islam keuangan yang telah menarik perhatian luas dari para peneliti. Banyak peneliti telah berfokus pada pembandingan kinerja bank konvensional dan syariah. Hasil umumnya mendukung gagasan bahwa IB, terutama selama baru-baru ini krisis keuangannya tahun 2008, menikmati kualitas aset yang lebih tinggi dari bank konvensional. Alur ini literatur tentang IB juga telah menyelidiki dampak kendala syariah pada IB. Perilaku pengambilan risiko, beberapa penelitian berpendapat bahwa Profit dan Loss Sharing atau PLS atau akhirat, fitur perbankan syariah menambahkan lebih kompleksitas manajemen risiko bank, sehingga tingkat yang lebih tinggi risiko yang lainnya berpendapat bahwa karena tidak adanya canggih syariah komplain lindung nilai instrumen, IBS cenderung mengandalkan markup pendanaan yang membuat transaksi risiko berbagi mereka sangat terbatas. Ini menunjukkan bahwa IB mengambil risiko lebih kecil daripada CB. Ciha dan Hesi secara empiris menyelidiki pertanyaan dan ini mendapati bahwa IB lebih stabil atau lebih tinggi skor dari CB. Studi mereka telah mendorong banyak peneliti lain yang menganalisis topik yang sama, tetapi dalam diferen kerangka kerja dan menggunakan diferen ukuran risiko kabir. Hasilnya tidak konklusif karena beberapa penelitian menyimpulkan bahwa IB kurang beresiko, sementara yang lain mendapat kecil atau tidak ada bukti di perbedaan. Suku telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Harga minyak yang lebih rendah adalah pendorong utama untuk penerbitan suku negara di kawasan Teluk karena peningkatan anggaran defisit. Menurut Jasa Keuangan Islam Dewan atau IFSB Report 2017, aset perbankan syariah global mencapai USD 1,5 triliun pada tahun 2016. Pangsa pasar suku diperkirakan mencapai 17%. Data IFSB juga menunjukkan bahwa penerbitan suku baru telah mengalami peningkatan volume 16,3% menjadi USD 74,8 miliar pada tahun 2016. Malaysia adalah pasar suku terbesar yang beredar di tahun 2016 dengan pangsa 46,4% dari total pasar. Arab Saudi dan Qatar memiliki pangsa pasar masing-masing sebesar 17,4%, 10,5%, dan 5,9%.
Ada 8 negara bukan anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang saat ini memiliki suku beredar. Negara-negara tersebut adalah Prancis, Jerman, Luxembourg, Inggris, Singapura, Hong Kong, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.